Halo, halo, halo. Mana nih para afiliator nih? Ada yang butuh bantuan nih. Coba. Kalau ada yang merasa jago benerin billet box ya, bukan BB, bukan billet, bukan BlackBerry ya. Billet box guys ya. Seperti yang kalian tahu ya, hari apa kemarin? Hari Jumat ya. Hari Jumat saya teracuni akhirnya punya billet box ya. Langsung ungkap dengan panelnya apa ini namanya gue lupa. Topo kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, gue nggak tahu banget sih. Ya sorry kalau gue sotoy ya. Tapi yang gue tahu ini panelnya dari Kontrol ya, yang panelnya ini seharga BB-nya ya. Coba ya. Tolong yang nonton mention para afiliator tuh, Ivan lah, si Seno lah, si Iya lah ya, si Felix lah, panggilin sini, suruh kesini semua ya. Gue mau ngomel. Jadi memang kemarin pas hari Jumat gue terima BB gue itu memang BB-nya nggak sempurna ya. Jadi tombol minusnya ini nggak bisa dipencet ya. Eh, Pertama nggak bisa dipencet, terus dibenerin sama Seno, terus bisa dipencet tapi nggak respon gitu. Jadi tetap tetap mati aja gitu. Cuma bisa plus nggak bisa minus gitu. Karena sudah malam ya, dan ya sudah lah ya. Kupikir sepele gitu ya. Pas di rumah aku buka, oh ternyata saya tidak punya pengetahuan sama sekali pak ya tentang barang ini ya. Ya dan memang gue kan bisanya bongkar nggak bisa pasang ya. Terus hari Sabtu itu gue gojekin ke Seno ya, yang ya gue transaksinya sama dia lah intinya ini ya. Panelnya kalau nggak salah punya Iyal aslinya, tapi terus Iyal ngambil BB sama Seno, terus gue bayar ini ke Seno gitu. Intinya gitulah ya, pokoknya ribet lah transaksi sama mereka ya intinya, tapi bayar lunas lah udah ya. Oh belum baterai HP belum lunas. Intinya tadi baru dibalikin ke gua ya, setelah menunggu 24 jam lebih karena hari tadinya Jumat itu tuh si Seno langsung ngomong gojekin aja gitu. Cuma kan tadinya pengen gue foto dulu ya, maksudnya hari Sabtu kan lumayan biasanya nganggur-nganggur bisa foto gitu ya. Tapi ternyata saya tidak minat foto, ya karena barangnya toh nggak sempurna gitu ya. Ya udah akhirnya hari Sabtu itu gue kirim balik ke Seno ya, malam-malam. Terus gua tadi baru terima kira-kira tadi jam 1 pagi lah ya. Baru digojekin dari Bekasi ke sini ya. Dan ternyata ya tombol minusnya ya sudah bisa dipakai sekarang ya, sudah bisa ya. Tapi ternyata pas dipasangin boro, ya bukan boro sih, boro sih ini ya. Tapi gue tadi pakai OCC pertama kali karena memang gue settingnya pakai itu ya. Gue pakai boro gue sama OCC-nya .mod. Tidak bisa connect ya, cuma bisa check automizer. Gue pikir oh mungkin coil gue yang udah jelek kali ya, atau mungkin gue nggak pas gitu. Gue ganti pakai coil lain dan nasibnya sama ya. Gue punya satu boro lagi yang vape snail, kalian tahu yang gue pakai di pulse gue. Gue pindahin ke situ nggak bisa juga ya. Akhirnya ya bingung gue harus ngapain ya. Dan cara bego saja, maksudnya ya aku masih punya multitester ya, aku masih punya test pen nggak bisa sih di sini. Aku masih punya multitester. Ya gue tahu sedikit lah tentang elektronik biarpun gak jago-jago banget ya. Gue coba bandingin antara pulse sama billet box gue ini ya. Gue tes kontaknya, minus sama minusnya. Kalau gue konekin ada resistannya berapa, ada voltage-nya berapa, kalau dipencet firing akan terjadi apa gitu. Dan memang billet box gue ini tidak ada respon kalau dipencet tombol firing. Baik atas maupun bawah, tulisannya hanya check automizer ya. Gak nyentuh mungkin bah konektornya, nggak mungkin karena udah gue tes pakai multitester ya, jadi bukan masalah konektornya. Dan memang gue lihat-lihat konektornya ini emang mendelep banget ya, nggak bisa diangkat ke atas kayak pulse gitu bisa diputar ya. Gue udah coba coil gue yang ada di billet box gue pindahin ke pulse, gue nyala ya, vape snail gue jelas pasti nyala karena emang gue pakainya itu di situ gitu. Jadi gue bingung ini solusinya apa. Ya, mungkin solusinya beli bridge ya, yang karena mungkin kalau bridge lebih nongol mungkin bawahnya, tapi itu nggak masuk akal, solusinya nggak masuk akal karena kemarin gue pakai OCC bisa gitu ya. Dan ternyata tadi gue tanya sama Seno yang benerin, ini tadi nggak dicek dulu gitu, ternyata tidak dicek. Karena udah kemalaman dia langsung langsung oper, langsung forward lagi ke gua gitu ya. Ya, jadi gue pikir mau gue bongkar aja di sini apa ya. Tapi agak percuma juga sih dibongkar ya. Gue nggak punya alatnya. Ada yang tahu nggak gimana cara ngelepas boardnya ini? Karena gue curiga
mungkin ada yang nggak disolder ke tombol plusnya ini gitu. Karena tombol plusnya ini sama sekali nggak ada tegangannya, nggak ada resistannya ya. Kalau dites pakai multitester beda gitu sama pulse ya. Kayaknya waktu dia nge-repair tombol minus ini ada yang kurang sempurna gitu. Pertanyaan gue adalah gimana cara ngelepas boardnya? Karena gue tanya sama Seno katanya tinggal diangkat aja dari depan gitu ya. Gue kalau ngelepas LCD-nya bisa, ngeletek tombol firingnya bisa ya. Tapi tadi gue congkel-congkel nggak bisa pak boardnya ya pak ya. Mungkin bisa kalau gue paksa mungkin pecah kali ya. Dan kalau gue pikir pecah pun mendingan jadi tontonan kita semua gitu. Oke. Intinya adalah gini sih guys. Ya ini barang elektronik lah ya. Kalau gue juga ini belinya second kan, bukan baru ya. Eh gue nggak tahu ini tadinya punya siapa ya. Gue bayarin dari Seno. Eh, Namanya barang elektronik tuh bisa aja rusak gitu. Tapi saran gue gini guys ya. Eh, Barang ini nih nggak punya apa ya, nggak punya service center, oke? Gue nggak tahu tadi sama Seno di servisin di mana gitu. So buat barang segini yang harganya ya value-nya digoreng-goreng dengan segitu hebatnya gitu ya, sampai bisa laku 30 juta, 35 juta gitu ya. Menurut gue nggak masuk akal ya. Kalau lu nggak kebanyakan duit pun lu goblok pak beli barang-barang kayak gini, oke? Karena menurut gue lu cuma dapat value-nya karena ini rare. Tapi begitu ada masalah, ya begitu ada masalah seperti yang gue dapat ini, ya lo harus menggantungkan itu ke orang lain yang ya lo nggak tahu dia siapa dan dia bukan authorized-nya Billet Box karena kan bukan dealer resminya Billet Box di sini ya. Jadi jujur gue sangat kecewa sekali dengan Billet Box dan kayaknya gue harus balik ke RDA mungkin ya. Tapi sebenarnya tanda-tandanya sih sudah banyak ya. Jadi gini, gue dari pertama kali pulang nge-rep baterai. Gue juga salah sih. Jadi gue emang ada baterai banyak lah. Gue ada puluhan di sini. Enggak lah, belasan mungkin sekarang karena udah banyak yang gue kasihin. Ada satu baterai yang memang gue simpenin. Jadi gue nyari yang 3500 kan kemarin kan. Dan kebanyakan yang ada di gua pakai itu kalau nggak 3000 2500 gitu. Dan ternyata 3500 gue udah habis ya. Ini gue pakai VRK. Ada satu yang gue pinggirin boxnya gitu. Terus udah gue silang sih. Udah gue tanyain tuh gue silang tuh boxnya tuh. Tapi gue lupa masalahnya apa gitu kan ya. Pas gue coba gue charger nyala ya kan. Ya berarti nggak masalah dong ini baterai kan. Gue ganti lah repnya. Gue kletek VRK-nya. Gue pasang nih ODB-nya. Begitu gue pasang ke billet box gue, kok tidak nyala ya. Ternyata memang saya tidak jodoh dengan pakai barang-barang kayak gini. Jadi baterai yang gue pasang kemarin ini plusnya mendelep. Makanya gue simpan di kotak dan gue silang gitu. Dulu sudah tidak lolos hand QC saya gitu. Ya memang sebenarnya bisa kalau gue kasih ke Om Adit Preva mungkin akan diganti gitu. Cuma ya sudahlah, toko ini nggak beli, gue dikasih gitu ya. Gue nggak tahu ini dari yang mana karena dia kasih gue berkali-kali dari zaman motretin dia, terus ngetesin alat tesnya dia hampers juga ngasih gue. Gue nggak tahu nih dikasih yang keberapa, tapi ya sudahlah. Ya ini cuma buang rep satu gitu. Oke, itu dari kemarin gue masang baterai rep gue udah sebel, oke? Ya udah. Gue pikir kan, oh ya sudahlah ya. Toh wattage-nya sudah gue pasin gitu. Kalau nggak salah kemarin gue pakai 43 watt awalnya. Pulang dari tempatnya Ivan tuh sekitar 43-44 watt gitu. Buat OCC-nya dot mod sebenarnya agak overpower gitu karena aslinya kan itu kan dot stick kan powernya juga cuma 24 atau 26 kalau nggak salah ya. Itu kalau full power lu pakai di dot stick gitu. Kalau lu pakai di billet box dengan 40 watt udah jelas tuh overpower gitu. Awal-awal masih bisa gue nikmatin tuh 43 watt gitu ya kan. Karena kenapa guys? Karena baterainya sudah lowbat. Begitu gue ganti baterai gosong pak, cos. So ini satu hal. Ini berarti secara apa ya? Secara power apa ya? Power outputnya regulated mode of chipnya ya. Si Dena 60 ini tidak memberi output yang stabil gitu dengan baterai mungkin sekitar 10% sampai akhirnya habis ya. Perbedaannya dengan 100% bedanya jauh banget karena koil gue langsung kosong begitu gue pakai baterai full ya. Jadi itu lagi satu ya. Tadi selain nggak ada service center, regulated chipnya ini nih goblok. Sebuah billet box ini output powernya goblok gitu karena antara sama baterai power sama baterai minus bedanya jauh banget. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa gue butuh dong ngecilin watt. Nah, itu kemarin nih kejadiannya ya.
Karena gue pikir ya sudah, gue sempat pakai akhirnya. Oh berarti kalau gue pakai baterai minus terus bisa. Bego kan gue. Gue cari baterai minus yang baterai gue yang low bed terus ya. Gue cari lah yang 10%, 13% ya. Ada yang 5% gue charge sedikit gitu, 10% akhirnya. Ya udah gue pakai itu. Semalaman gue pakai ya. Sampai Sabtu siang lah karena gue bangunnya siang ya. Sabtu siang gue masih pakai, akhirnya sore baru gue kasih ke Seno. Ya gue pakai dalam keadaan gitu tuh. Bisa gue pakai dengan baterai low bed gitu ya. Kan goblok. Untuk barang segini, yang value-nya segini katanya yang digandrung-gandrungkan oleh mana nih afiliator gak ada yang nongol satupun di sini. Coba, gue mau tahu. Kalau ada korban-korban lu kesulitan apa gimana tanggung jawabnya? Coba para afiliator nih gak ada yang nongol hidungnya satupun di sini. Coba tolong dimention Ivan, tolong dimention Seno, dimension Iyal, dimension si Felix ya, Vapnit, Kata Juragan, Yalski, Green Mantis ya, tolong di mention suruh sini semua ya, suruh sini semua. Tapi gue nggak bisa live sama lu dengerin gue ngoceh aja ya, karena gue pakai ini jadi gue nggak akan live sama lu ya. Coba dengerin ya, coba lu tulis di situ kalau orang ada yang sudah lu racunin dan punya kesulitan gimana ya. Felix barusan nongol, hilang sekarang dia nggak bakal berani nongol. Coba lu mau nulis apa Felix, coba. Vapor staff iya juga ya, Power Staff juga boleh panggil ke sini ya. Siapa lagi? Panggilin sini semua ya. Power Staff, Fenan Hula-Hula, sini semua. Gue cuma mau nanya, pertanyaan gue sederhana. Kalau ada korban lu, bukan gue nih. Kalau gue mungkin lu santai ya, dan gue nggak pusing. Ini nanti nih, gue pretelin, gue bongkar di sini, hancur, gue nggak peduli. Buat gue buat senang, buat gue ini konten ya. Ya mahal lah nih harga kontennya, tapi buat gue nggak peduli. Ini konten gitu ya. Itu nanti ya, bisa aja gue pretelin di sini kalau mau. Gue cuma mau denger kalian kalau ada gimana sih? Bukan pertanggung jawaban. Bukan pertanggung jawaban deh. Gue nggak minta pertanggung jawaban. Gue tahu ini juga bukan barang lu. Bukan lu yang punya bilet box. Cuma gini. Solidaritas. Nah. Gimana ya? Oki tuh si Panda tuh, dia ngambil yang abu-abu, nggak ngambil yang ini nih. Kalau yang ngambil yang ini yang song si Panda nih, bukan gue nih. Panda terselamatkan. Oke, coba. Gue pengen denger dulu ya. Sebelum gue sobek-sobek ini fleksibelnya, karena gue sebel banget. Dan mungkin akan gue congkel juga boardnya. Gue nggak tahu bakal pecah atau whatever. Gue nggak peduli ya. Ya, jadi tolong ya. Gue akan nggak ngajak live siapa-siapa karena gue pakai ini. Kalau gue pakai ini gue nggak bisa ngajak live siapa-siapa. Oke, dengerin gue aja ngomong. Lu tulis di sini gimana solusinya, gimana solidaritas lu ya. Kalau gue merasa iba atau merasa tercerahkan dengan solusi yang kalian tawarkan, oke, gue mungkin tidak akan hancurkan BB ini sekarang ya. Tapi kalau gue nggak mendengar apa-apa dari kalian, ya gue pretelin BB ini. Siapa tahu bisa, nggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan lu tahu dong, gue cuma bisa bongkar, nggak bisa pasang gitu. Tadi sebenarnya udah gue coba, gue congkel-congkel, tapi kok nggak bisa gitu ya. Gue pikir juga agak aneh sih karena ini boardnya nggak ada bautnya gitu loh. Ya. Jadi coba tolong mana di sini. Coba tadi katanya Vapnit ada fakir baca fakir itu. Gue kemarin minusnya di Fire Batang mendelem, bawa ke Babe beres mbah. Ini bukan urusannya Baba ya, ini bukan urusannya Baba, oke? Ini gue nggak beli sama Baba bukan service centernya, oke? So value produk ini bukan sama Baba memang bisa menyelamatkan. Gue udah kasih ke Seno tadi malam, gue pikir beres dong, oke? Gue beli hari Jumat, kemarin di service, baru balik ke gue jam 1 tadi, besok masih harus bawa ke Baba. Kenapa Baba jadi Here I come to save the day, kan gitu ya? Kok jadi namanya Baba yang dapat untung ya kalau dia bisa benerin? Enggak gitu, Pak, enggak gitu. Biarpun gue tahu Baba juga mungkin bisa ya. Tapi bawa ke tukang servis untuk barang yang enggak sini enggak 10 juta, tapi gue nggak perlu ngomong nih harganya berapa ya. Untuk barang yang harga segini digoreng dengan segitu hebatnya oleh para afiliator itu. Cuma gini doang nih ternyata nih ya. Ya semoga yang dapat suwe gue doang ya. Tapi dengan begini sih menurut gue udah deh gak usah beli bilet box, oke? Daripada kalian suwe kalau ada apa-apa. Soalnya ini bukan barang yang ya kalau kayak Pulse gitu rusak mah gue lempar kolam renang mah bodo amat gitu ya. Beli lagi gitu. Ini kalau mau beli lagi
mungkin ada duitnya, ya kan? Tapi kan yang warnanya kayak gini kan belum tentu ada gitu loh. Ya, jadi mendingan nggak usah deh, udah mendingan nggak usah. Mungkin prinsipnya balik ke kayak kenapa gue suka Guinness gitu, oke? Kalau gue bilang bir hitam, oke, gue lebih suka apa Dunkelnya Paulaner. Oke, it's a good beer. It's can say nggak best black beer sih, tapi gue bisa bilang itu lebih enak dari Guinness, betul, ya kan? Lebih mahal, ya jelas. Nggak, kita nggak ngomongin mahalnya, tapi lebih enak ya. Tapi kenapa gue lebih milih suka Guinness gitu ya? Kan gue ternyata memilih tidak, oh gue nggak mau suka nih sama Paulaner Dunkelnya. Kenapa? Karena kalau gue nggak bisa dapetin sewaktu-waktu gue mau ngebir, kan repot ya. Gue mau ngebir harus ke sana. Atau mungkin sekarang udah nggak bisa Gojek. Kalau nggak salah dulu ada versi yang bisa di Gojek deh. Tapi gue nggak tahu itu yang apanya. Bukan yang gelas gede itu yang jelas. Nah, jadi mending kalau suka sama barang yang udahlah yang biasa-biasa aja. Kalau memang kayaknya memang kodrat gue pakai RDA ya sudah gitu. Kayaknya memang semesta ini entah kalian semua yang pakai RDA ini entah kalian sembayang-sembayang apa supaya gue nggak pakai ini gitu. Dan ternyata doa kalian dikabulkan gitu guys ya. Barang yang gue beli ini zong gitu. Ya, oke, nggak ada yang nongol ini. Ivan nggak ada, Yaski nggak ada. Felix tadi ada mana? Kicep Felix, oke. Si Seno juga mana? Seno, oh ini si Felix nih. BB Bahdupe gak bisa firing. Yes, punya gue gak bisa firing. Oke, lu boleh tanya Seno kronologisnya. Gak bisa firing. Jadi gue nanya sekarang. Tadi gue udah nanya di story. Ada yang tahu cara bongkar ini nggak ngelepas boardnya? Karena gue yakin ada yang nggak connect ke kabel tombol firingnya gitu. Ya bukan tombol firing, sorry, tombol plusnya. Karena tadi gue udah tes pakai multitester. Ini tidak ada setrumnya. Jadi plus minusnya kalau dikonekin tuh dicolok pakai kabel song, zero. Beda sama ini. Kalau ini dipencet ada tuh keluar 2,6 volt gitu ada ya. Ya gue tau lah cara kerja begini gue tau lah ya. Nah si BB gue ini nggak ada gitu. Jadi gue yakin sekali ini bukan coil gue yang nggak connect. Ini ada sesuatu yang nggak connect di rangkaian dalamnya lah. Dan gue rasa itu ada di tombol plusnya. Karena tombol minusnya nggak mungkin. Tombol minusnya itu ground ya. Tombol minusnya itu ground bareng sama jadi satu sama ini baterai nih gitu. Jadi dia nyambung ke situ gitu. Cuma di plusnya ini ada sesuatu yang nggak connect. Oke. Coba. Hitung sampai 10. Ini sebenarnya udah setengah gue bongkar sih. Udah gue lepas panel toponya ya. Karena tadi katanya si Seno cuma diangkat dari depan, tapi nggak keangkat gitu ya. Dia juga nggak ngomong harus ngelepas LCD-nya. Gue sih nalar aja ya, LCD harus dilepas tuh kalau nggak jebol gitu ya. Mungkin ada kabel copot. Nah itu, kalau ada kabel yang copot gimana? Siapa yang benerin? Di sini nggak ada service centernya ya. Untuk barang segini digoreng nggak ada service centernya. Kalau ya jam 2 pagi gini, setengah 3 lah ini ya. Kita tunggu besok gitu bawa ke Baba gitu. Ya mungkin Baba bisa beresin gitu ya. Cuma gua gak terima aja pak. Intinya gue gak terima aja. Dan gue pengen teman-teman tahu gitu loh. Kalian jangan merasa pengen beli barang gini deh. Kalau cuma buat handcheck buat apa. Ntar kalau ada masalah lu repot. Oke? Jadi mending lu beli barang yang memang pasti. Paling nggak gini sih, mungkin kayak ya mungkin kalau .mod rusak pun, oke, .mod lah, Alexa lah, Pulse gue nggak tahu ya, Pulse katanya diganti juga. Pokoknya barang-barang yang ada service centernya itu gini deh, memang lu nggak akan dapetin barang lu beres hari ini, oke? Misalnya .mod gue, adalah .mod gue kan juga ada yang kebakar gitu, tapi gue memang diganti baru gitu ya. Terus Alexa gue nggak ada yang rusak sih, ada yang hilang ya. Alexa gue nggak pernah rusak. Oh ada satu rusak karena gue bongkar, itu sih gue nggak peduli ya. Mungkin Lost Vape juga lah, atau mungkin siapa lah. Pokoknya yang punya service center di sini, oke? Memang kalau lu rusak, lu nggak akan dapetin besoknya langsung beres, malam ini beres, enggak, oke? But at least lu tahu di mana lu membenarkan produk lu. Lu tahu gimana service center lu gitu. Nah ini si Bilet Box ini service centernya siapa? Gue harus balikin ke tempat gue yang jual, ya. Tempat gue beli dan udah dibalikin ke sana 24 jam di bawah dia, dibalikin ke gue. Ternyata ya beres masalahnya, tombol minusnya beres, tapi tombol firingnya jadi cek kocok atomizer ya. Oke.
Jadi kalau kalian beli, jangan kalian nggak usah beli deh, udah mendingan nggak usah beli. Mending gua aja yang suwe, oke? Jangan kalian lihat-lihat lagi, kalau perlu kalian unfollow itu semua apa afiliator-afiliator. Pakai aja yang kalian punya, oke? Nggak usah kepikiran beli-beli ginian. Kalian kalau udah punya Pulse ya sudah, oke, mentok aja di situ. Kalau kalian masih pakai RDA, oke ya, mentok lagi sampai di situ ya. Kalau kalian ya pakai apapun, pot, IO atau apapun, sudahlah ya. Syukuri apa yang kalian punya. Nggak usah ngelirik sana, nggak usah ngelirik sini. Lu hanya akan makin stupid kalau beli barang ini, oke? I tell you, if you buy this, you are stupid. Why? Karena satu, ini tidak murah, tapi tidak punya service center. Giliran rusak, bingung pak siapa yang benerin. Oke? Untuk barang segini, tidak ada service centernya. Gue juga stupid, oke? Jadi cukup saya saja yang stupid, saya saja yang sial. Kalian jangan lagi lihat-lihat itulah ya, afiliator-afiliator itu. Dan karena nggak ada yang nongol di sini, mungkin karena belum jamnya. Tapi kita bisa tunggu sampai jam 3 lah. Biasanya kan jam 3 mereka datang untuk sahur-sahur gitu. Dan biasanya kan gue sahur live-nya jam 3 ya. Ini bukan sahur live. Lihat baca judul ya, ini bukan sahur live. Ini nih para afiliator karena memang gue mencari mereka gitu ya. Gue yang cepat aja daripada gue japri satu-satu, tidak menyelesaikan masalah juga. Terus tadi gue juga udah japri Seno juga, yang sepertinya paling bertanggung jawab dalam produk ini, karena gue belinya sama dia, kan dia nampung secondnya. Ya sudah, nggak tahu tuh ya. Besok mau di pledoi apapun, mau diberesin, gue juga nggak peduli. Mendingan ini gue rusakin sekarang, dan ya udah nggak ada cerita lagi nih pipi. Mati pak. Tuh koilnya gue pakai dot stick IO bisa pak di sini pak. Kenapa jadi 35 ya? Tadi bukannya 30. Low battery sekarang. Kampret. Sebentar guys, ganti baterai dulu guys. Baterainya entek. Jangan dibongkar dulu, coba jawabannya dulu mbah. Jawaban apa? Ini udah gue servisin kemarin. Gue beli ini hari Jumat, gue pakai ini mungkin belum 100 puff. Sumpah. Ya, itu aja pakai baterai mengais-ngais, baterai lowbat gue pakainya ya. Gue merasa tolol tau gak sih beli ini. So, please don't be like me. Oke, cukup gue aja ya. Jangan kalian suwe ya sampai kayak gue nggak ketipu sih sebenarnya. Cuma gue suwe aja. Jadi gue nggak pengen teman-teman suwe kalau beli barang yang harganya segini dengan quality yang begini doang gitu. Si Felix ya pakai BB. Pinter juga lu Lex ya. Bener juga lu, ada benernya ya. Makanya saya pakai Harpy aja. Kalau rusak langsung suruh modern benerin. Masuk akal juga lu. Bener juga. Bener. BB barang bekas. Betul, memang ini bekas. Betul, gue beli barang bekas. Yang baru cuma boro tank gue baru gitu. Tapi toponya, panelnya, drip tipnya, vape snail gue baru, beli langsung dari Admisu. Tapi BB-nya, baterai gue baru ya, biarpun gue salah nge-rap ya. Tapi semua di sini bekas, BB barang bekas ya. Pinter juga ini si Felix ini. Bener juga ya. Apa besok gue beli Harpy? Enggak usah lah ya. Ngapain gue beli Harpy ya? Gue kayaknya fade up lah dengan barang-barang begini juga ya. Nggak masuk akal lah. Beli Harpy berapa? $1.000 gitu. Apakah value-nya $1.000? Menurut gue juga enggak. Menurut gue juga enggak. Belum lah. Mungkin kalau buat orang-orang di sana yang merasa value-nya worth was $1,000, for me is not. Ya memang gue berat ini belum bisa bikin. But menurut gue it's overpriced lah menurut gue ya. Sepatu aja gue nggak pernah pak beli barang-barang yang di flip gitu ya. Oh ada satu pak sepatu gue yang di flip tuh. Itu juga nggak di flip sih yang merah itu ya. Gue lupa apa namanya ya. Itu nggak di flip sih. Tapi karena sepatu yang gue punya bisa di flip, terus gue bisa dapat itu gitu. Ya. Itu sepatunya si Ejo ya. BB barang biasa ya betul sekali. Ya udah nggak nongol juga si Ivan. Mari kita pretelin saja. Gue balik dulu kameranya ya. Bentar guys. Gue tadi nggak prepare, jadi agak berantakan ya. Jadi ini udah gue buka topo atasnya ya. Sorry, belum dibalik kameranya. Karena memang tadi pengen gue otak-atik sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah bagaimana cara melepas boardnya? Udah ya. Kalau ininya kayaknya cuma dikletek doang kan ya. Tapi kok ternyata cukup lengket gitu.
nggak gampang-gampang banget gitu ngeleteknya. Ini pakai double tap macam apa sih? Apakah harus disolder? Kayaknya sini disolder ya, bukan di double tap ya. Guys, ini disolder apa di double tap, guys? Nggak bisa, Pak. Di keletek nggak bisa, Pak. Apakah ini kayak dot mod yang cuma pakai double tap? Oh iya, pakai double tap. Ah, bisa, guys. Nah, ini juga setahu gua kalau di handphone ini fleksibel gini nih, bukanya gini ya. Ya kan? Terus ini buat fleksibel LCD-nya ya. Bentar, ganti pinset dulu guys. Pinsetnya kurang tipis. Oke. Sorry ya nggak dari awal, tapi ini gampang lah ya. Yang atas ini cuma panel gini doang, baut 4 tinggal diangkat ya. Nggak usah dikasih lihat karena aku malas masang lagi. Dan ini juga bagian panel aslinya. Ini setahu gua nyopotnya gini doang ya. Kalau di mod-mod juga biasanya LCD itu dia punya fleksibel macam ini ya. Tapi kok kencang sekali ini, ternyata tidak semudah yang kuduga ya. Sobek nih kalau aku paksa. Ini ngelepasnya gimana sih sebenarnya? Tarik ke sana kan ya? Kok nggak bisa ya? Sorry guys, gue nggak baca komen dulu ya. Karena ini barangnya agak kecil ya. Ya paling sobek lah LCD-nya. Tapi kita coba nggak sobek dulu ya. Siapa tahu bisa nggak sobek ya. Wah gue yakin nih masang laginya susah nih. Gue yakin masang laginya susah. Karena ternyata rapet banget ya. Ya nggak tahulah. Nanti kalau ini ya Baba yang benerin, oke? Tadi kok bisa? Kok sekarang nggak bisa? Wih, dalam banget ternyata ya fleksibel LCD-nya. Oke, jadi sekarang tinggal ngangkat boardnya. Gue nggak ngeliat ada baut di sini, jadi gue yakin ini cuma diangkat doang ya. Harusnya sih ini tinggal didongkel ke atas ya, tapi kok nggak bisa, Pak. Ora iso, Pak. Coba ada selahnya nggak sini? Ora iso, Pak. Bentar. Tadi gue sempat lihat YouTube, ini tuh bisa didorong ya buat konektor plus baterainya, tapi nggak ngaruh kayaknya. Nggak nolong apa-apa. Oh, patah Pak boardnya. Anjing. Atau memang patah? Iya nih kayaknya patah. Jadi tidak begitu ya. Nggak didorong dulu. Ini berarti harus diangkat dulu. Tapi nggak bisa Pak. Ini Pak. Ini kayaknya dikunci deh sama ini deh. Iya nggak sih? Tapi ini bukan baut. Gimana ya? Dan belakangnya gue yakin nggak ada apa-apa. Karena kemarin gue juga udah buka Pak. Coba. Ini gue sotoy aja ya, sorry ya. Gue nggak tahu apa-apa. Gue bukan menjelek-jelekan BB. Ini BB gue sendiri. Ini juga sudah lunas. Jadi mau rusak mau apa, bodoh amat. Cuma ya gue sotoy aja gitu. Ini LCD nggak perlu dicopot kayaknya. Di belakangnya nggak ada bautnya. Atau ini lubang ada. Oh, ini kan lubang baut ini ya. Jadi nggak ada udah. Tinggal berarti. Tapi gue curiga ini kayak kelingan gitu guys. Coba bukannya gimana ya? Apa harus disolder? Harus disolder kah? Kayaknya disolder ya guys ini guys ya. Cuma bawahnya kayaknya nggak ada platnya. Ini kayaknya solderan kabel deh di dalam itu deh ya. Jadi ini kabel yang buat dapat plus. Ini gue nggak tahu nih dapat apa. Kayaknya yang ini nih yang dapat tombol yang minus, yang plus di sini gitu. Kayaknya. Nalar gue aja nih, nalar gue ini kabel gitu. Nah terus gimana? Ada yang tahu nggak cara ngelepasnya? Dorong dari LCD.
Berarti LCD harus dilepas dulu dong. Sebentar, gimana cara ngelepas LCD-nya? Wah, pecah Pak kalau gini Pak. Ini LCD-nya di silikon kayaknya. Oh iya guys, LCD-nya kayaknya di lem silikon. Kalau pakai ini ya pecah pasti. Sebentar, kita cari alat lain dulu. Kita cari pakai cutter dulu, pakai cutter ya. Buset, cutter setipis ini aja nggak bisa masuk. Cukup presisi sih ya dia ya gitu. Atau ditangkat pakai itu ya, pakai selotip, keangkat nggak dia? Kayaknya nggak masuk akal sih, mau ngelepas board terus ngelepas LCD gitu. Lepas dulu LCD-nya. Oke, gimana ngelepasnya Pak ya? Ini LCD-nya sih sempal ini kalau gua angkat begini ya. Nih, ini ada lemnya lem silikon nih. Gak bisa cuk, pecah ini kalau gua angkat Pak. Ora iso, bahkan celahnya pun buat ngangkat gak dapet gua. Gila ini lengket banget loh. Anjing. Oke, dari segi konstruksi ini ya ini lem tembak kayaknya guys, pakainya guys. Ini kayaknya di lem tembak nih kayaknya, bukan kalau silikon juga lengket juga ya. Oke, tenang, gua ada LCD TV biar ganti LCD itu rusak. Ya, gampang ya. Ini dilem sih kayaknya sih. Aduh. Gak mutu. Bentar gua nge-vape dulu guys. Mesinnya ditarik dari pinggirnya ya, ada coakan panjang. Oh, jadi coakan panjang ditarik. Tadi sih udah gue tarik ya, tapi nggak bisa Pak. Gue sih lebih masuk akal ngelepas mesinnya dari sini ya, daripada ngelepas dari LCD. Itu lebih nggak masuk akal sih menurut gue. Gila, ini sih pakai tenaga aja susah Pak. Bisa guys. Terima kasih guys untuk idenya. Nah loh, kok nempel dia? Kok nempel dia? Kok nggak bisa ditarik keluar? Ternyata betul tidak ada bautnya ya. Waduh. Barang ada yang 10 juta konektornya kayak gini. Waduh. Coba ya. Waduh, ini sih udah bekas servisan sih memang nih guys. Masa konektor plusnya begitu doang? Ini model apa ini? Modelan apa ini? Konektornya begini. Ini gosong-gosong nggak jelas gini. Iya apa sih? Ini kayaknya dilem ya. Ini soalnya nggak ada baut, nggak ada konektor, nggak ada apa-apa gitu. Sebentar, aku pelajari dulu wiringnya ya. Nah, harusnya kan ini nih yang jadi plus nih ya. Sebentar, kabelnya keras banget buset. Sumpah ini isinya sampah bangsat. bangsat, isinya sampah. Billet box isinya sampah guys, jangan dibeli guys. Masa tombol plusnya begini doang? Astaga. Ketepu, ya betul ketepu guys. Ketepu lah kita lah semuanya lah, dibohongin sama afiliator itu. Udah lah ini gak usah dibenerin udah.
Udah. Udahlah, udah jadiin museum aja. Kenang-kenangan kegoblokan gua ya. Percaya sama mereka-mereka itu ya. Ini terus diapain ya amblesnya ini ya? Ini nggak bisa dibuka, harus disolder ulang kayaknya ya. Aduh, ini tapi sih sumpah ini nyolder sih goblok banget nih. Kayaknya anak gua aja bisa nyolder masih lebih bagus dari ini gitu. Aduh ya. Ini solderan apa ini ya? Ini sih ya. Ya kalau dari aslinya ya ya kalian lihat itulah ya. Segitu sampahnya isinya. Tai lah. Udahlah, pokoknya gue udah bisa angkat chipnya. Gue udah lihat itunya dan gue nggak tahu nih solusinya gimana. Karena ini harus harus di harus dibongkar dulu, tapi nggak ada. Kalau yang minusnya itu kan groundnya pakai baut ya, oke lah bisa diangkat gitu, ya. Terus ini ya ini kalau gue tahu nih, kalau sotoy aja sih gue bukan gue tahu sih. Ini plus baterainya, kalau boardnya udah diangkat dia bisa dikeluarin. Oke, gue paham. This one ininya cerdas sih, ininya cerdas. Cuma serius kualitas konektor plusnya yang tidak bisa di-adjust ini membuat value produk ini overpriced. Aduh. Ya. Isinya gini doang ternyata guys. Ya segini ada yang kalau 200 berapa harga RRP-nya? $245. 240 ya anggap $250 lah ya. $250 berapa rupiah sih? 4 juta kah? Ya kalau 4 juta still oke lah, tapi harus ada service centernya juga gitu. Kalau 4 juta nggak ada service centernya sih lu tolol sih lu beli ini sih. Apalagi kalau lu beli lebih dari 7 juta. Aduh. Aduh, ntar kalau ada masalah kayak punya gua gini, ya paling lu bawa ke afiliator lu, dan nanti gue benerin om gitu kan ya, terus besoknya masih rusak lagi om kayak punya gua ya. Udah. Udah malas. Ada yang mau bayarin panel kontrolnya sama toponya? Ya. Sama boronya enggak sih, boronya masih bisa gue pakai sih. Tapi panel kontrol sama baut, topo, panel kontrol kayaknya udahlah jadiin duit aja lah. Jadiin duit aja. Ini siapa yang mau bayarin? Toponya nih depan belakang komplit sama tombol plus minusnya, siapa yang mau bayarin? Cybernya enggak lah, masih bisa aku pakai di .mod ya. Boronya masih bisa aku pakai OCC.mod ya. Terus apalagi yang bisa bautnya nanti gue copot-copotin deh. 100.000 cocotmu, 100.000. Cocotmu. 200.000 cok, 200.000 lu kayaknya beli panelnya MK modnya nggak dapet ya. Kayaknya ya, coba dong kalau nawarin mikir dikit gitu ya. Susah sih. Tapi emang beda sih ya yang nonton live gue sama nonton live-nya Ivan. Gue tahu sih daya beli yang nonton gue sih nggak banyak yang sanggup untuk beli sebuah panel harganya lebih dari 5 juta gitu. Which is ini lebih dari 5 juta gitu ya. Kalau di tempatnya Ivan ada lah bisa beli panelnya 10 juta gitu. Emang beda. Di sini kita lebih yang duitnya pas-pasan tapi kita rasional gitu ya, dibanding di sana yang duitnya memang berlebihan dan bisa royal gitu. Beda. Marketnya beda guys ya. Di sini sama di sana beda. 10 juta OTW transfer. Oh serius, kalau lu beneran gue lepas nih 10 juta. Ini ada juga yang tahu harga ternyata. Kalau mau 10 juta gue lepas nih 10 juta. Tapi kalau sampai lu bohong, gue wisuda lu. Ya. Kalau mau 10 juta gue lepas nih 10 juta ya. Chipnya ganti aja mah pakai BF60. BF60 itu apa ya? BF60 itu apa ya? Gue nggak tahu pak chip BF60 itu apa. Ya pokoknya intinya ya ini bukan salah DNA-nya, tapi konstruksinya billet itu menurut gue setelah gue bongkar begini, untuk barang seharga 200 berapa sih harganya guys? RRP-nya? Gue hitungnya RRP-nya aja deh. Gue nggak lihat harga di flipnya. Harga di flipnya bisa kapanpun, ya.
Kalau konstruksinya begini, menurut gue ini harga overprice. Menurut gue yang beli bego. Gue juga baru tahu sih ternyata begini. Mungkin kalau gue sudah pernah, ya karena gue hanya bisa bongkar kalau itu punya gue. Makanya ya gue beli biar bisa gue bongkar juga gitu ya. Tapi gue nggak nyangka harus gue bongkar karena punya gue masalah gitu loh ya. Oh, die coach. Diganti die coach. Nggak sih, gue nggak suka chipnya die coach. Menurutnya kalau karakter chip gue memang, iya, DNA aku nggak suka-suka banget juga gitu ya. Apalagi, oh ya satu lagi ini DNA tapi nggak bisa lu inscribe. Udah itu satu lagi kebodohan dari billet box ini ya. DNA yang advantage-nya adalah bisa lu inscribe, tapi ini nggak bisa lu inscribe gitu. Bahkan pada saat lu buka pun nggak ada USB-nya di dalamnya gitu. Gimana lu inscribe-nya ya kan ya? Jadi value apa ya, kayak lo beli ecu gitu yang bisa ditweak gitu, bisa lu oprek gitu ya. Tapi lu nggak dikasih soketnya ya kan, jadi lu tidak bisa dikasih kesempatan untuk mengoprek ini gitu ya. Ya itu apa ya, jatuhnya closed system, jatuhnya kayak MacBook gitu yang ya udah itu. Lu harus pakai RAM-nya dia, lu harus pakai, bahkan kalau nggak salah baterainya pun sekarang integrated, yang kalau lu ganti pun kalau serial number-nya nggak disinkron sama motherboard-nya nggak akan kebaca itu baterai, biarpun nyala gitu ya. Ya ini mungkin sistemnya mungkin kayak Apple gitu, yang semuanya udah closed system, jadi lu nggak bisa ngoprek-ngoprek apa di sini. Untuk harga segitu tidak bisa dioprek-oprek. Ya Apple ya ada service centernya, gue tahu ya, ada value produknya juga. Kalau menurut gue sih billet box ini belum nyampe lah, masih jauh banget dari Apple, even Xiaomi pun belum. udah guys ya. Tadi siapa yang mau beli panelnya ya, 10 juta kalau mau DM gue kasih nomor rekening, lo transfer, besok lo kirim ya. Kalau mau diambil langsung ke tempat gue juga boleh. Udah, anyway, emang ini nggak ada tempatnya. Gue beli begini doang nih. Ya, barang jutaan, bahkan plastik clipnya pun nggak ada gitu ya. Pas gue beli nggak ada plastik clip. Ya memang kan tuh nyopot ya. Gue udah nyopot dari tempatnya Iyal gitu. Tapi kayaknya harusnya ya MK mod aja deh bungkusnya gitu ya. Ini kok nggak ada gitu. Ya entahlah, ini memang barang limited yang susah dicari, dan gue juga sebenarnya bingung sih ini gimana bikinnya gitu. Karena anyaman-anyamannya ini ternyata tembus guys. Jadi ini metal yang nembus gitu ya, yang kayak dia kayak kawat ayam, dijembrengin gitu, terus dicor, terus dipotong, di slice, baru dibentuk gitu. Secara ide konsep apa ya, missionary-nya ngerjainnya sih menurut gue ini idenya brilian sih. Terus dia juga finishingnya juga masih ada teksturnya, dia juga mainin warna yang menurut gue color coordination-nya bagus ya. Terus dia juga buttonnya plus minus di pencet juga masih enak gitu. Yes, tapi magnetnya copot. Kemarin pas gue dapat ini juga magnetnya copot guys. Ini gue lem sendiri satu ya. Gue dikasih magnetnya ekstra satu sama Ivan kemarin, atau sama Seno, gue nggak tahu. Tapi ini udah gue pasang lagi magnetnya satu, udah utuh. Pokoknya semua magnetnya lengkap sih kalau semua magnetnya ya. Jadi cuma kamu nggak tahu nih asli atau nggak panelnya ya. Sorry, magnetnya buat panelnya. Karena kayaknya kalau dilihat tekstur goresan itunya sih agak beda ya. Yang jual panel.io di mana ya? Kenapa cek atomizer? Ini kenapa ya setiap kali balik cek atomizer balik lagi ke 35 gitu. Padahal udah gue kecilin 30 watt. Kenapa dia mintanya 35 terus? Aneh ya. Pulsnya juga aneh, baru tahu gue. Atau coilnya dot mod yang minta seperti itu. Antik ini emang. BB turun, BB. Akhirnya ada tem RDA. Ya udahlah ya, kalau kalian cuma mampunya beli RDA, nggak mampu beli gini, udah. Syukuri aja kalian punya RDA udah terbaik, udah. Oke. Sudah terbaik, kalian tidak akan tambah ganteng juga pakai ginian. Lu bawa ini, nggak ada cewek-cewek yang juga tahu itu harganya 7 juta, 10 juta, 15 juta, atau bahkan total mungkin kalau dimodif sama boro-boro dan semua bridge dan bla bla blanya bisa 35 juta atau mungkin 40 juta. Nggak ada perempuan yang tahu pak ya. So don't be stupid. Yang tahu cuma teman-teman yang ada di Instagram doang ya. So yang rasional aja kalau punya barang ya. Soal nyamannya menurut gua pakai pulse saja rasanya beda-beda tipis ya. Powernya, outputnya hampir sama ya.
Eh, terus malah baterai durability-nya gue yakin lebih kuat Pulse, karena Pulse bisa pakai baterai 21700 ya kan ya. Nah, jadi terus value-nya BB itu apa gitu? Value-nya BB itu apa gitu ya? Kalau kalian besok masih ada yang langsung tikam-tikam ya berarti mungkin kalian nggak nonton live saya. Tapi tolong dikasih tahu teman-temannya, janganlah ya, jangan, cukup saya aja yang terzolimi oleh para afiliator itu, oke? Yang terzolimi dan gue yang cukup aku aja yang kecewa. Kalian jangan ya. Udah biasalah aku dikecewain, jangan, oke? Eh, banyak lah yang ngecewain kita ya. Cuma ya sudahlah, cukup saya saja ya. Kalian jangan. Iya, gue ngomong-ngomong gue mau nanya dong. Eh ini kan gue tadi tuker-tuker nih yang punya BB sama punya Pulse nih ya. Gue lupa guys, yang punya BB itu yang oranye hitam apa yang bening ya? Gue cuma punya satu Pulse soalnya. Jadi Pulse tuh oranye bening atau yang hitam ya? Karena kayak takutnya ketuker gitu. Dupe kok dikecewain. Nggak apa-apa jika gue nggak apa dikecewain. Tapi jujur, hati-hati saja. Saya dukun pak ya. Mengecewakan saya, Anda kualat. Oh yang bening. Oke, thank you Edison. Ya berarti yang hitam punya BB. Ya berarti benar gue udah pasang ini yang hitam punya billet, yang bening punya Pulse. BB hitam. Oke, thank you Zaki. Ya berarti gue masangnya nggak keliru gitu. Gue masih heran ya kenapa dia balik lagi ke 35 watt gitu. Baterai dicopot dipasang lagi balik lagi 35 watt gitu. Sebentar, apa nih? Kelebihannya limited, saingan sedunia bukan limited, saingannya se-Indonesia. Maksudnya gimana sih? Nggak paham gua. Limited se-Indonesia apa? Kotak sabun limited. Ya, kotak sabun juga ya, kotak sabun masih lebih make sense sih menurut gue sih. At some point dia lebih make sense, kenapa coba? Dia ada service centernya di sini. Harus gue akui. Itu satu gimmick yang ya nggak gimmick sih intinya, karena dia kan melayani dengan sesungguhnya gitu loh kalau dia ada service centernya. Biarpun kemungkinan untuk song void garansinya sangat mudah ya, ditolak garansinya karena bla bla bla. Mungkin ada banyak alasan, ya itu wajar lah ya, semua service center juga begitu. Di iPhone pun bisa terjadi gitu. Di Samsung juga bisa begitu. Tapi palingnya dia ada service centernya yang jelas nih. Ada rusak gue bawa ke sana gitu ya. Ya selalu beli garansinya yang punya dia ya. Kalau bukan ya bukan gitu. Harus gue akui Hexom is still better than this. Jauh ya. Karena ya ini sopo sing tanggung jawab sopo ya, sing tanggung jawab sopo. Yang tanggung jawab adalah kita mengeluarkan uang sendiri karena ya kita kan dengan sadar beli ini gitu ya. Terus nanti yang bisa bantuin mana nih? Besok ke Bogor. Emang di Bogor besok ada apa pak? Gua nggak tahu, nggak ada yang ngajak-ngajak ke Bogor gua. Jadi gua nggak tahu. Tapi kalau mau ajak gua ke Bogor, boleh boleh. Jangan, nggak bisa pak. Besok gua ada mau. Jadi gua besok mau ngelepas meja itu. Itu udah meja Tamiya aku itu udah gua pretelin separoh. Gue masukin laci ke situ soalnya. Kalau nggak gue kerjain besok ya. Ini Tamiya gue sebagian ada di tempat tidur soalnya, jadi gue nggak bisa tidur ya. Dan kayaknya gue harus make sure untuk tamu edisi jauh dekat, edisi ulang tahun 2 tahun, anniversary jauh dekat besok hari Selasa. Gue harus make sure ke tamunya 3 ternyata guys ya. Jadi pas gue undang tamu yang pertama diminta ditemani oleh tamu yang ketiga ya. Tamu yang kedua oke, jadi nanti tamunya ada 3 berempat sama gua gitu ya. Sayang sekali nggak bakal ada Mas Eko, karena Mas Eko nanti kalau nggak salah akan berangkat ke Ponorogo dari Purwokerto gitu. Ya entah nanti hari Selasa dia ada di mana, mungkin dia ada di Madiun atau dia di Ponorogo atau dia di Ngawi atau Nganjuk, gua nggak tahu dia jalannya kemana. Tapi MK lagi ada tour, niat baik dia ke Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur ya? Agak bingung sih gua. Maksudnya MK Lovers di Jawa Timur itu sudah banyak gitu loh. Kenapa dia jago kandang gitu loh? Kenapa dia nggak pergi ke daerah yang apa ya, babat alas lah istilahnya, dia nggak pergi ke daerah yang belum jelas pengikutnya ada atau enggak gitu. Kenapa dia beraninya perginya yang ke ya jago kandang istilahnya? Ya di sana kan MK udah berapa kali gitu. Gue aja pernah pergi ke Jombang ya, ke mana lagi? Surabaya. Surabaya nggak sih, waktu itu cuma numpang landing doang ya. Tulung Agung juga mereka pernah bikin event ya udah berapa kali. Mungkin oh ya ada Tulung Agung juga ya besok ya. Mungkin udah 4-5 kali mungkin Mas Eko ke Tulung Agung. Jago kandang sih. MK mah jago kandang.
MK lalu ke Jatim cari aman, betul ya, beraninya cuma cari aman ya. Dia nggak berani ke, ya mungkin hemat ongkos juga ya. Itu dimaklumi juga lah karena ini memang situasinya ya belum normal seperti dulu. Mungkin kalau sudah ya bisa jualan jutaan botol, nah mah dia mah pergi ke, mau ke Medan kayak mau kemana dengan tim-tim ya kan, yang pergi nggak Mas Eko doang, yang pergi kan satu tim gitu. Jadi ya mungkin juga menyesuaikan dengan budget gitu. Tapi kenapa nggak Jawa Barat ya? Dia tuh di Jawa Barat tuh gak kurang banget loh. Pernah nggak Sukabumi? Sukabumi pernah nggak ada datengin sama MK timnya? Sama timnya bukan sama Mas Eko, mungkin Mas Eko pernah gitu. Tapi kayak Garut gitu, Tasik gitu. Kayaknya terlupakan. Pernah. Pernah nggak sih? Kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya nggak pernah deh. Terus selatan-selatan Jawa Barat tuh mana lagi sih? Kalau gue taunya Garut, terus ya Tasik sih nggak selatan banget ya. Terus Cirebon oke lah pernah. Tapi Cirebon kan ya memang ya aku juga diikut waktu itu situ. Oke, Jawa Barat Cirebonnya nggak termasuk. Cuma Jawa Barat yang selatan-selatan gitu kayaknya nggak pernah deh. Dia beraninya mainnya ke yang dia jago doang. Ke Medan dong kalau berani. Ya nggak tahu. Pernah sih Mas Eko pernah ke Medan kemarin waktu acaranya Vapormania dia datang juga. Tapi kalau aktivasi timnya kayaknya nggak pernah sih guys. Kenapa aku jadi ngocehin MK ya? Oke guys, tinggal 9 menit ya. Sebentar lagi akan sahur. Siapin sahur kalian ya. Beli-beli makan dulu ya. Kalian mungkin akan nonton sahur live sama. Gue nggak tahu nanti ada pledoi nggak dari para afiliator itu, mereka akan membuli gue apa? Gue nggak tahu. Yang intinya di sini yang gue sampaikan adalah mana. Kalau ada yang lu kecewain, korban afiliasi lu itu, ada kalau yang kecewain, mana lu nongol pun enggak gitu ya. Memang ini jam 3 pagi sih ya, wajar, enggak wajar juga sih lu nggak nongol karena lu tidur gitu ya. Cuma ya udah, paling apa? Ya udah besok bawa ke Baba, besok balikin ke gua, Seno paling ngomong gitu. Hah, terus jaminannya apa? Ini sudah pernah gue kirim ke dia 24 jam di bawah dia, dari 24 jam sejak gue beli gitu ya. Dan gue pakai mungkin belum 100 puff. Jujur, saya sangat kecewa dengan transaksi ini dengan beli barang ini ya. Kalian jangan sampai kena, jangan sampai zong ya. Ya kalau kalian memang pengen, kalian mungkin penasaran ya udah ya. Tapi jujur value-nya nggak segitu kok, oke? Belum nyampe lah segitu. Itu cuma gorengan doang, gimmick doang. Itu cuma ya bisa-bisanya mereka. Ya memang jujur itu didapetinnya susah, nggak gampang, warnanya limited. Oke, gue akui yes itu. Cuma ngapain sih lu keluarin duit berjuta-juta untuk sebuah barang yang cuma bisa lu doang yang punya? Mending lu kasih istri lu, kan lu doang juga yang punya, ya kan ya? Itu lebih bervalue kayaknya menurut gue ya. Mending kasih anak lu ya. Mending kasih sesuatu yang bervalue untuk keluarga lu gitu, daripada lu kasih yang bervalue untuk diri lu sendiri gitu. Jangan terlalu egois. Kalau pengen sesuatu ya ya udah, mending buat keluarga lu aja deh, jangan buat diri lu sendiri juga. Karena kalau lu begini-gini kan bisa nikmatin diri lu sendiri gitu. Nggak mungkin kan lu share sama bini lu, apalagi sama anak lu gitu ya, ya kan? So udah gitu aja guys. Selamat sahur ya. Ini bukan sahur live, ini adalah ocehan gua, kekecewaan gua buat para afiliator yang ternyata kalian tidak ada nyalinya semua di sini ya. Tidak ada yang bisa memberi solusi untuk saya juga di sini ya. Toponya sama panel kontrolnya kalau ada yang mau DM gua saja. Gua udah buka request DM gua. Jadi memang bisa di DM. Buat orang-orang baru yang, oh ya satu lagi buat yang baru-baru yang nge-tag gua, mungkin belum yang pernah login ya, belum pernah login. Gue mengingatkan saja adat istiadat login di tempat gue itu harus full page Instastory. Oke, full page Instastory itu artinya formatnya 9:16 ya. Ya kalau handphone gue 9:16. Mungkin kalau handphonenya yang Android mungkin ada yang gue nggak tahu dengan rasio berapa. Mungkin kalau iPhone 4 atau iPhone 5 gue nggak yakin itu masih bisa Instagram ya. iPhone 5 masih bisa sih ya. Mungkin rasionya nggak segitu, tapi kalian harus full page Instastory. Oke, karena kalau tidak akan saya anggap ya, bahkan saya like pun tidak gitu ya, karena itu adalah adat istiadat di situ. Oke, gitu aja guys untuk ocehan malam ini. Oke. Jadi Cikini Store, apa dia bilang tadi? Dupe kan disuruh beli buat naikin dot mod. Maksudnya gimana? Gue disuruh beli buat naikin dot mod.
Gua nggak usah beli pun gue naikin Dotmod, gue kerja sama Dotmod. Gua nggak perlu kecewa dan gue nggak perlu ngatain barang ini zong jelek, kan gue nggak perlu beli ya. Kadang kadang ngaco juga nih si Cikini. Ini Cikini siapa sih, Aldi atau Kito sih? Kadang kadang kalau ngoceh juga asal jeplak sih orang kadang-kadang. Gak jelas tuh ngomongnya. Kalau ngomong yang jelas, jangan bikin opini yang nonton di sini. Lu juga seorang influencer, jadi tolong ngomong yang jelas, oke? Gue ini lu beli BB biar bilang orang apa, biar orang beli lari ke Dotmod. Gue nggak pernah begitu kan. Gue bahkan nggak pernah show off Dotmod gue gitu ya. Orang mau beli Dotmod bukan karena gue, oke? Gue memang ya pernah jadi sales representatifnya kalau ada apa masalah ke gue. Tapi orang beli Dotmod bukan karena gua gitu. Yang jelas Dotmod ada service centernya, ya jelas. Kalau lu ada masalah kayak si Satrio kemarin, si Hasemene, ya biarpun hasilnya tidak memuaskan, tapi at least ada orang yang mengerjakan untuk menggantinya. Ya pokoknya yang ngerjain service centernya dengan jelas ya. Dotmod paling nggak lebih jelas daripada Billet Box ini yang tidak ada service centernya di sini. Oke? Jadi tolong kok kita kalau ngomong yang jelas ya, karena lu ya opini lu kayaknya agak susah gue terima ya. Gue beli ini hilang kemahalan biar naikin Dotmod. Sorry, gue nggak semurahan itu, Pak. sorry ya. Lu tahu dong, gue jarang juga posting Dotmod kalau pas kebetulan pakai aja gitu ya. Dibayar syukur nggak juga nggak apa-apa. aduh, bisa-bisanya ya, bisa begitu ya. Ya udah, gitu aja guys. Oh, ternyata masih 4 menit. Salah baca gue pikir 58 menit. Ini masih ada 4 menit. Salah baca gue ternyata ya. Ini masih 56 menit. Tapi sudahlah, nggak ada yang perlu dibahas lagi. Ya, tapi gue berharap sih tadi Cikini siapapun mungkin toko kita, lu boleh minta maaf sih kalau ngomong begitu. Karena menurut gue agak tersinggung sih lu ngomong begitu sih. Karena no, I'm not like that. Oke, lu tahu gue bukan seperti itu. Dan I'm expecting you to say sorry to me personally, boleh. Lu mau tulis di sini juga boleh. Dan pasti gue terima sih maaf. Lu asal lu mau ngomong maaf aja. Tapi gue bukan orang seperti itu. Lu tahu. Tolong jangan giring opini yang seakan-akan gue semurah itu, oke? Service Center Dotmod di mana? Di importirnya. Lu bisa ke Asgard atau bisa ke JMWJY atau bisa ke Trimangkis. Ya itu udah jelas ya. Kayaknya gue memang pernah bilang sih sama Jimmy sih, kenapa lu nggak tulis aja di boxnya gitu ya? Gue nggak ada box Dotmod sih. Ya kenapa lu nggak tulis aja di sini gitu, service centernya di mana gitu? Kayaknya akan lebih jelas buat orang kalau ada apa-apa, biar tinggal langsung kontak nomor teleponnya. Ya tapi mungkin akan di follow up sama Coach Jimmy someday. Karena setahu gue ini ada segel plastiknya gitu, jadi mungkin dia harus nambahin stiker atau apa gitu. Tapi ya paling nggak udah ada lah service centernya ya. Asgard importir resminya. Tapi satu hal guys. Kalian harus beli Dotmodnya yang dari importir resmi ya. Karena ada yang paralel import gitu. Kalau yang dari paralel import mungkin nggak bisa dibenerin ya. Tapi gue nggak tahu. Mungkin bisa dibenerin juga di Asgard atau di Trimangkis atau di tempat Kojimi. Itu sama lah. Itu satu konsorsium intinya. Ya udah gitu aja guys, tinggal 2 menit. Selamat sahur dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita ketemu lagi mungkin besok bisa sahur live. Gue nggak tahu tadi kenapa kok kita ngajak ke Bogor, tapi ya kalau ada sesuatu yang menarik buat di Bogor ya bolehlah kita pergi besok ya. But I expecting you to say sorry to me because saya tersinggung dengan apa yang lo ngomong tadi barusan. Oke, ya udah gitu aja guys. Selamat sahur, selamat istirahat. Bye bye.